Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Hidup Sehat dipersembahkan oleh Pemirsa, ada kalanya seseorang risih atau gengsi bila diketahui telah menggunakan kacamata plus. Karena itu adalah tanda bahwa usianya telah memasuki usia 40 tahun atau lebih. Kepala 4 juga menjadi simbol penuaan di mana banyak terjadi perubahan dan penurunan kesehatan serta fungsi tubuh, termasuk mata yang ditandai dengan gejala menurunnya kemampuan melihat objek dalam jarak dekat atau rabun dekat atau presbiopia. Namun berbicara soal penurunan fungsi tubuh, tahukah pemirsa justru angka 40 adalah usia emas dan merupakan simbol kesuksesan pada diri seseorang, baik itu karir maupun hidup. Dan jika gangguan penglihatan terus dibiarkan, bukan hanya mengancam karir, kualitas hidup seseorang pun bisa terenggut. Lalu bagaimana menjaga agar kualitas mata tetap sehat di usia emas? Hidup Sehat akan membahasnya bersama Dr. Nasrul Ihsan, spesialis mata konsultan, subspesialis lensa, bedah refraktif, dan kornea di JEC Eye Hospitals and Clinic. Halo, selamat pagi pemirsa Hidup Sehat. Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Nah pemirsa, mata adalah jendela dunia di mana kita bisa melihat, memahami, dan juga berinteraksi dengan lingkungan di sekitar kita. Sehingga menjaga kesehatan mata ini sangatlah penting dilakukan, terutama menjelang usia 40 tahun ke atas. Nah di tengah kita pemirsa sudah hadir Dr. Nasrul Ihsan, spesialis mata konsultan, subspesialis lensa, bedah refraktif, dan kornea di JEC Eye Hospitals and Clinics yang akan membahas terkait penuaan mata yang sangat mengancam masa depan kita. Nah dokter, ini apa kabar? Baik, kabar Puji baik. Tuhan baik. Dokter, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Ini ada fakta atau mitos, dok. Usia 40 tahun ini sudah pasti mengalami rabun dekat. Ini fakta atau mitos? Baik, setiap orang yang memiliki usia di atas 40 tahun, fakta bahwa dia akan mengalami presbiopia. Oke, fakta ya dok. Nah, presbiopia itu sendiri apa sih dok? Presbiopia itu adalah keadaan degeneratif di mana kemampuan lensa itu untuk bekerja, untuk melihat dekat itu berkurang. Sehingga dia terkadang pada pasien tersebut membutuhkan alat bantu untuk melihat dekat. Oke, nah kalau di Indonesia ini sendiri dok, apakah setiap tahunnya terus bertambah kasusnya atau bagaimana ini dok? Ya, pasti seiring meningkatnya kualitas hidup dan usia, pasti umur yang di atas 40 tahun akan bertambah sehingga keadaan ini pasti populasinya juga bertambah. Oke, kalau penanganannya sendiri seperti apa dok? Apakah kacamata plus ini sudah cukup sekali untuk membantu presbiopia? Oke, penanganan itu ada banyak. Jadi yang paling sederhana adalah dengan menggunakan kacamata bantu. Dengan kacamata bantu dia akan bisa ngelihat dekat atau misalnya dengan penggantian lensa gitu. Pada seseorang yang beraktivitasnya banyak juga ada yang memilih dengan kontak lensa yang progresif gitu. Mungkin itu pilihannya. Oke dok, nah lalu dok, apa penyebab umum terjadinya presbiopia? Apakah intensitas melihat gadget ini jadi kontribusi besar nih untuk efek penyakit dari presbiopia sendiri? Oke, presbiopia itu secara anatomi analisisnya tuh memang karena proses degenerasi. Proses degenerasi itu jadi semua orang hampir mengalaminya. Ini di gambar ini ada gambarnya ya dok, betul. Ya mungkin boleh dijelaskan. Jadi pada usia 40 tahun itu saat akomodasi itu dia tidak bisa, lensa itu tidak bisa menebal sehingga kemampuan lensa untuk melihat dekat itu menurun. Jadi otomatis membutuhkan alat bantu. Apa aja yang menyebabkan presbiopia itu terjadi lebih cepat? Itu biasanya pada pekerja yang banyak lihat dekat. Banyak lihat dekat itu otomatis dia bisa berisiko terjadi presbiopia early. Kemudian ada juga pada keadaan diabetes mungkin membutuhkan
memunculkan presbiopia itu lebih cepat. Oke, nah ini kalau kita lihat nih dok di layar, ini kan ada muscle nih, ini kan otot. Apa yang menyebabkan dia lemah nih dok? Itu proses usia, jadi dari sini memang otot-otot dari ciliary itu harusnya dia bisa kontraksi dia sehingga karena melemah dia tetap tipis sehingga akomodasinya menurun. Gitu. Jadi benar-benar faktor memang dari usia, degenerasi. Dari usia dan ditambah tadi kita melihat gadget ya, mungkin itu bisa menyebabkan presbiopia. Presbiopia early. Itu dia. Nah pemirsa, gejala umum yang sering dialami oleh penderita presbiopia ini apa saja sih dok? Presbiopia itu murni untuk kemampuan lihat dekatnya terganggu sehingga itu bergantung juga pada keadaan pasien tersebut apakah dia menggunakan kacamata atau tidak. Kalau dia menggunakan kacamata jauh minus itu mungkin lihat dekatnya tidak terganggu. Tapi kalau pada penggunaan dia selama ini tidak pakai kacamata untuk lihat dekat itu jadi terganggu saat usia 40 tahun ke atas. Oh baik. Ke situ sih. Itu tadi gejala umumnya ya dok. Nah dok ini ada fakta atau mitos selanjutnya nih. Katanya kalau katarak ini bisa diobati dengan menggunakan obat tetes mata. Ini fakta atau mitos nih dok? Mitos. Jadi katarak itu memang hanya bisa ditangani dengan operasi katarak gitu. Satu-satunya jalan itu operasi katarak. Oke, itu hanya satu-satunya jalan ya. Nah pemirsa, perbincangan presbiopia kita tadi semakin menarik, namun jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan membahas mengenai dampak katarak dan masalah mata di usia 50 tahun. Sehingga jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Hidup Sehat. Striding forward with confidence for one vision. Optimizing eyesight and the quality of life. And today, this is who we are. The trusted leader eye care in Indonesia, supported by the best ophthalmologists and proven cutting-edge technology. We exceed the patient's expectations, which earned us most recent achievements. We emphasize building trust for our patient by delivering high-quality services. To complete our services, JAJ is located in several strategic and reachable places. Because nothing more important to us than to serve as many people as possible for a better quality of life. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Hidup Sehat. Nah, tadi di segmen awal kita sudah membahas soal presbiopia. Tapi ternyata ada masalah lain pemirsa di usia emas atau 50 tahun. Seperti katarak dan juga ada permasalahan penuaan mata lainnya. Nah, kita mau tanya langsung nih ke dokter. Dokter Nasrul, ini mungkin bisa dijelaskan bedanya katarak, kemudian juga presbiopia dan masalah penuaan mata lainnya ini seperti apa? Antara katarak sama presbiopia itu berbeda. Jadi kalau pada katarak itu terjadi kelainan pada lensa. Sedangkan kalau pada presbiopia itu kemampuan akomodasi dari otot-otot lensa sehingga kemampuan membacanya sulit. Gitu. Kalau masalah lainnya ada nggak sih dok? Seperti penuaan mata lainnya? Jadi memang banyak yang terjadi pada perubahan-perubahan di mata pada usia-usia emas. Yaitu kebanyakan itu berupa kelainan refraksi. Yaitu minus, silinder atau presbiopia, ada juga katarak, juga ada juga penyakit-penyakit mata yang lain seperti glaukoma atau diabetik retinopati juga mungkin sudah muncul gitu ya. Itu sih. Nah kalau penyebab katarak sendiri ini dok, ini dari apa sih, dari mana katarak itu bisa muncul? Katarak itu terjadi perubahan degenerasi pada sel-sel di dalam lensa, sehingga sel lensa itu yang tadinya tersusun rapih, transparan, sehingga tidak rapih kembali dan keruh, muncullah katarak. Itu karena umur juga ya, karena usia betul. Juga ya dok ya. Betul, nah juga. Kalau silinder ini sendiri penyebabnya apa nih dok? Kalau silinder itu ada dua, tapi kebanyakan satu itu dari kornea. Kornea itu bagian mata paling luar, itu namanya kornea. Kelengkungan kornea antara satu dan tegak lurusnya itu tidak sama, sehingga muncul silinder.
Seperti itu ya dok ya. Nah itu masalah-masalah itu biasanya datang di usia 50 tahun kah atau sebelumnya ini juga bisa terjadi dok? Kebanyakan yang di atas 50 tahun itu yang muncul adalah seperti katarak atau glaukoma, juga bisa pada primary glaukoma. Cuma kita paling sering adalah katarak gitu. Oke, dok, permasalahan ini dapat mempengaruhi psikologi orang nggak sih dok untuk melakukan kegiatan sehari-hari? Mungkin bukan ke arah psikologi ya, tapi kemampuan dia untuk beraktivitas secara baik dan bebas kacamata. Kan kita banyak sekali kegiatan orang yang produktif masih 40-50 tahun itu olahraga, diving, or something else yang kita butuh bebas kacamata. Nah itu bisa kita dapat dilakukan perbaikan berupa menggunakan teknik namanya refractive lens exchange, RLE. RLE itu merupakan proses pergantian lensa meskipun lensa di dalam mata itu masih jernih. Kalau pada katarak lensa itu udah keruh, baru kita ganti lensa dengan lensa tanam. Kalau RLE ini cenderung lensanya itu masih jernih dan sangat berkaitan erat dengan penggunaan lensa premium atau multifocal lens. Oke, dok, ada nggak sih dok kondisi-kondisi orang yang dapat mempercepat nih pengaruh kerusakan mata seperti mungkin diabetes atau mungkin terlalu sering melihat gadget, ini seperti apa dok? Ya, pada katarak itu sangat berkaitan sama diabetes. Tapi kalau untuk penggunaan gadget itu tidak berkaitan, tapi dia hanya memperberat keadaan kelelahan mata pada usia-usia di atas 40 tahun. Kalau pada anak-anak nggak boleh main gadget. Oke. Nah dok, ini ada orang yang pernah melakukan operasi katarak. Kemudian belakangan matanya buram lagi nih dok. Ini biasanya kenapa nih? Itu banyak faktornya. Jadi yang pertama dia harus ke dokter dulu untuk mencari tahu apakah yang terjadi, entah kekeruhan kantong lensa, entah ada kacamata, kelainan kacamata, atau penyakit-penyakit yang lain yang bisa muncul saat itu. Gitu. Tapi dok, setelah operasi katarak nih, ada nggak sih pantangan ataupun larangan nih, jangan beraktivitas ini dulu, matanya jangan kena sinar UV atau apa, itu ada nggak sih dok? Ya, jadi pantangan ini biasanya kita di JSC sendiri itu kita larang nggak boleh kena air. Nggak boleh kena air selama berapa lama? 3 hari. Jadi orang yang suka cuci muka itu dilarang cuci muka dulu mungkin selama 3 hari. Kalau berenang itu juga nggak boleh berenang, biasanya saya suruh 1 bulan baru boleh berenang. Kalau di tempat lain ada yang membatasi nggak boleh nunduk, nggak boleh ngangkat berat, tapi kalau di JSC kita masih diperbolehkan lah, asal nggak ekstrim ya gitu. Itu sih nggak apa-apa. Hanya air aja sih musuhnya. Nah dokter, tadi penjelasan RLE ini cukup menarik ya. Nah bagi orang yang ingin tidak pakai kacamata, seperti apa prosedur RLE, kemudian juga apa saja persiapan-persiapannya sebelum melakukan prosedur nih. Tapi dokter Nasrul jangan dijawab dulu karena kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Hidup Sehat. Ya pemirsa, terima kasih masih berada di Hidup Sehat. Nah tadi kita mau melanjutkan pertanyaan yang belum terjawab ya Dokter Nasrul mengenai persiapan sebelum prosedur RLE. Ini bisa dijelaskan apakah harus puasa dulu atau seperti apa nih dok? Oke, jadi persiapan itu ada berbagai tahap. Jadi yang pertama, pasien kita datang ketemu di rumah sakit, kita periksa dengan teliti untuk persiapan tindakan tersebut. Karena tindakan tersebut akan melibatkan lensa premium, lensa multifokal. Lensa multifokal itu punya syarat, dan punya pasien itu harus paham resiko atau apa yang akan dirasakan setelah menggunakan lensa tanam tersebut. Oleh karena itu harus kita diskusikan. Kemudian juga dari segi matanya juga harus diperiksa, dari korneanya sehat atau enggak, lensa, ukuran tanam lensanya, kemudian retinanya juga sangat penting. Retina itu saraf mata, saraf mata yang di belakang, karena pasien datang kan kita ingin, harapannya kan pasien ingin lebih baik melihatnya. Jadi kalau kita operasi, apakah itu menjadi lebih baik atau sama saja? Nah itu harus kita omongin, diskusikan di dalam poliklinik gitu. Nah kalau semuanya ready, bahkan pada keadaan
khusus pada keadaan tertentu, kalau lensanya ready, pasiennya mau, bahkan di hari itu juga kita bisa lakukan operasinya, langsung dilakukan gitu. Jadi persiapannya seperti itu. Kalau puasa atau enggak itu bergantung kesiapan persiapan untuk anestesinya, biusnya. Apakah pasien itu bius lokal atau biusnya umum, general anesthesia. Kalau bius umum ya pasti butuh puasa, tapi kalau biasanya kita operasi katarak atau operasi RLE itu durasinya mungkin 10-15 menit, itu tidak perlu berpuasa, cukup datang, gula darah normal, tensinya bagus, lensa udah ready, semua siap, bisa operasi. Oke, nah dok, langsung masuk ke prosedurnya. Ini teknisnya seperti apa? Di belakang kita sudah ada gambar nih dok. Boleh dijelaskan bagian mana sih dok yang diambil atau ditanam seperti itu? Oke, jadi kalau bola mata seperti ini, kita harus tahu dulu lensa itu di mana. Lensa itu yang di dalam sini. Kornea yang di dalam sini, yang di depan. Kornea itu bagian depan. Jadi kalau lasik itu tindakannya hanya dilakukan sebatas kornea, ditipiskan korneanya. Nah, pada tindakan RLE itu refractive lens exchange, jadi kita ganti lensa tanam, lensa yang asli dengan lensa tanam. Jadi caranya kita bikin, memang tindakannya invasif, kita bikin akses di sini kecil, kemudian kita bersihin lensanya, isi lensanya dibersihin, lensa tanam didorong masuk lewat luka yang kecil tadi, taruh di rumah lensa yang lama. Gitu. Setelah itu tutup luka, nggak perlu dengan jahitan, sudah selesai. Nah dok, apakah prosedur ini aman nih dok? Tindakan ini aman. Jadi operasi katarak, operasi refractive lens exchange atau RLE itu aman. Di kami itu datanya 98,5% tuh aman. Keberhasilannya mencapai 98%. Oh, tinggi sekali ya dok ya. Oke dok, tapi saya juga punya pertanyaan nih dok. Kan tadi di lensa di dalam ya. Kalau yang di luar sendiri itu kan untuk lasik. Untuk lasik ini bisa untuk katarak kah atau untuk silinder atau minus seperti apa dok? Kalau lasik misalnya seseorang datang -7, umur 45 datang. Itu dok saya mau lasik, minus saya besar. Nah itu saya sebagai dokternya harus menjelaskan bahwa kalau lasik itu konsekuensinya kita koreksi lihat jauhnya saja, tapi lihat dekatnya membutuhkan kacamata baca. Nah kalau ingin bebas kacamata, benar-benar independen dengan alat bantu kacamata, itu kita bisa menggunakan lensa tanam multifokus atau lensa tanam EDOF. Berarti untuk RLE ini sendiri pun tidak hanya presbiopia ya dok, tapi bisa menghilangkan minus silinder presbiopia. Jadi justru yang kebanyakan butuh kalau dari literatur itu, yang butuh itu justru pada pasien dengan hipermetropia. Hipermetropia itu plus lihat jauh. Jadi kalau kita belajar biasanya plus deket, tapi ini benar ada plus untuk lihat jauh. Umur 45 atau 50 tahun plus jauh ditambah plus dekat itu kandidat yang baik untuk dilakukan refractive lens exchange. Nah dokter, setelah dilakukannya prosedur, ini ada langkah-langkah kah atau ada pantangan nih, pemulihannya berapa lama? Pemulihan sangat cepat. Jadi dalam arti biasanya kalau kita operasi mata, operasi katarak lasik, itu kontrolnya itu 1 hari. 1 hari pasca operasi itu kita nilai berapa ketajaman penglihatan si pasien ini pasca operasi. Jadi kita nilai 1 hari. 1 hari bagus, aman, Nah apa yang nggak boleh setelah tindakan itu biasanya kena air tadi, ya nggak boleh kena air 3 hari, nggak boleh berenang, lain-lain diperbolehkan tapi dalam batas normal. Nah pemirsa, ini bagi yang ingin melakukan prosedur RLE ini jangan khawatir karena tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Nasrul bahwa prosedurnya pun hanya sebentar ya dok, 10 hingga 15 menit. Kemudian juga banyak sekali keuntungan selain bisa mengatasi presbiopia, banyak sekali permasalahan mata di usia emas 50 tahun lainnya yang bisa diatasi. Nah dok, ini ada pertanyaan lagi, kalau untuk RLE ini bisa dilakukan laser juga nggak sih dok, seperti lasik seperti itu? Jadi pada tindakan refractive lens exchange itu di JSC kita punya namanya FLEX. FLEX itu femtosecond laser assisted cataract surgery, di mana kita bisa operasi dengan presisi tinggi. Oleh karena itu untuk deliver hasil yang terbaik kita biasanya pakai FLEX.
Nah, flash ini dengan laser, namun memang tidak utuh seperti lasik gitu ya, nggak disentuh matanya gitu. Nah itu kalau flash itu tetap dalam keadaan berbaring kita operasi gitu, tapi dibantu dengan laser. Oke, baik dong. Nah, buat para pemirsa ini yang ingin menerapkan ataupun memakai prosedur RLE, jangan takut karena memang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Nasrul, prosedurnya aman, menggunakan alat-alat dan teknologi yang canggih, kemudian juga tidak memakan waktu lama pemirsa, hanya 10 hingga 15 menit ya dokter. Dr. Nasrul, terima kasih banyak atas penjelasannya, dan untuk para pemirsa jangan takut untuk melakukan prosedur RLE karena bisa langsung konsultasi ke JEC Eyes Hospital and Clinics. Dan sayang sekali ya pemirsa, sudah 30 menit kami menemani Anda, tapi jangan sedih karena kita akan terus bertemu dari hari Senin sampai Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Saya Margareta Novita mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Indonesia usia emas bebas kacamata, Indonesia hidup sehat. Anda baru saja menyaksikan Hidup Sehat dipersembahkan oleh